Baik, terima kasih untuk waktu hari ini. Pada saat ini saya mau sampaikan ada beberapa hal penting kepada kita semua yang sedang ikuti di mana proses pemeriksaan Bapak Gubernur Lukas NMB yang kami sudah ikuti kemarin, di mana KPK datang ke kediaman Bapak Lukas NMB. Di sini saya ada mau tanggapi beberapa hal penting. Namun saya sendiri tim relawan Lukman Jilid 1, Jilid 2 mewakili kawan-kawan semua yang ada di wilayah Mepago, Lapago, Saireri, Hanimha yang tersebar di seluruh kabupaten kota. Waktu itu kita berjuang di mana untuk Bapak Lukas menang Jilid 1 dan Jilid 2 sampai hari ini masih gubernur sah. Baik, terima kasih. Dan juga saya mewakili masyarakat Tolikara, di mana yang punya hak suara dasar waktu itu, yang punya bandar suara Kabupaten Tolikara, mewakili intelektual dan pendukung Lukas waktu itu yang ada di Kabupaten Tolikara, dan keluarga besar Lukas yang ada. Saya mewakili teman abang-abang intelektual yang ada di Kabupaten Tolikara, dan juga mewakili semua tim relawan yang pernah bergabung dan berjuang untuk Lukas NMB Jilid 1 dan Jilid 2. Hari ini saya mau sampaikan ada beberapa hal penting yang saya perlu mau sampaikan kepada kita semua. Baik, yang pertama di sini saya mau apresiasi dulu KPK. KPK di mana sudah ambil waktu, meluangkan waktu ke Papua untuk periksa Bapak Lukas NMB. Ini langkah yang sudah bagus, artinya langkah positif yang sudah dilakukan oleh KPK. Karena KPK itu dia melihat dari semua aspek, bukan dari satu aspek korupsi saja, tapi KPK telah melihat dari ada beberapa aspek yang ada di Papua, yaitu masalah budaya, bagaimana cara pendekatan orang Papua, di mana karakternya seperti apa, dan pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh KPK setelah memanggil beberapa kali Pak Lukas dalam kondisi sakit yang tidak hadir. Namun langkah positif yang diambil oleh KPK RI dan juga Kapolda Papua dan Pemdam Cendrawasih, di mana satukan pikiran dan juga satukan pendapat untuk datang langsung ke kediaman Bapak Lukas untuk periksa, mulai dari kesehatan dan juga sampai proses pemeriksaan kasus korupsi. Ini langkah positif sekali lagi saya sampaikan. Langkah yang diambil oleh KPK ini langkah yang bagus karena dia lihat nilai-nilai kemanusiaan di situ. KPK melihat nilai-nilai kemanusiaan, di mana memeriksa seseorang kena tersangka korupsi harus lihat semua aspek, bukan dilihat dari satu aspek saja atau kasus korupsi saja, tapi lihat semua aspek. Ini sudah langkah yang bagus sudah diambil oleh KPK dan sudah datang periksa di kediaman Bapak Lukas. Ini salah satu apresiasi yang kami sampaikan kepada KPK. Langkah positif yang sudah diambil. Terima kasih untuk KPK. Dan proses selanjutnya seperti apa, itu nanti kita akan ikuti bersama. Terima kasih. Yang berikut di sini saya mau sampaikan kepada ada beberapa teman-teman aktivis juga sama seperti kami dan relawan sama seperti kami yang telah sampaikan pikiran dan pendapat di mana dalam tanda kutip menjelekan KPK. KPK berlaga bodoh, atau KPK ambil langkah seakan-akan KPK injak-injak negara, atau langkah KPK ini tidak adil. Kenapa KPK sebagai lembaga besar ke Papua untuk periksa Lukas? Ini teman-teman ini berpikirannya salah. Yang pertama di sini saya mau tanggapi serius. Kawan aktivis perempuan juga, kawan Michel Doga, di mana Anda sebagai seorang aktivis seharusnya itu berpikir nilai-nilai manusianya.
nilai-nilai manusia, tanamkan nilai-nilai demokrasi, tanamkan nilai sosial dan budaya orang Papua. Itu yang terpenting harus ditanamkan dalam pikiran ada misal ya. Perlu ditanamkan baik-baik. Karena di mana KPK ambil langkah itu untuk menjaga situasi kondisi di Papua harus aman. Itu yang penting. Kawan tidak boleh lihat dari satu aspek saja, di mana kasus korupsi saja. Tapi harus lihat seperti apa yang KPK lihat. Kawan harus berpikir seperti itu. Saya mau kasih tahu kawan jangan asal bicara, jangan asal gong di mana di media, tapi tidak lihat persoalan, aspek-aspeknya, efek-efeknya nanti akan terjadi seperti apa ini. Ini perlu kawan harus lihat. Itu yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga, saya mau sampaikan kepada Bung Ismail Atso sebagai tokoh agama, tokoh pemuda atau tokoh intelektual atau tokoh politik, di mana mengatasnamakan ada beberapa tokoh-tokoh yang Bung Ismail kau namakan sendiri dan mewakili forum apa yang biasa kau bawa nama ke gedung KPK RI untuk bicara pembebasan atau bicara bebaskan korupsi di tanah Papua dan semua. Anda bicara itu oke, baik-baik saja, tidak apa-apa, tidak ada yang dilarang itu. Tapi saya mau kasih tahu hari ini kepada Bung Ismail Atso, Anda tidak punya hak sama sekali. Anda tidak punya hak sama sekali untuk menggugurkan Lukas, menjatuhkan Lukas, apalagi suruh dia turun dari jabatan gubernur Provinsi Papua. Anda tidak punya hak. Anda telah bangkitkan rakyat Lukas yang ada di pelosok tanah ini. Anda telah bangkitkan amarah mereka. Persoalan ini jangan Anda pikir main-main. Anda harus lihat baik-baik. Kalau saya bicara ini nanti akan terjadi apa? Ini harus pikir baik-baik dan kau bicara. Sebab Lukas dan Clementinal itu, kau tidak pernah kasih suara 1% pun untuk dia. Kecuali kau punya masyarakat lain yang ada di Jaya-Jaya. Tapi kau tidak pernah kasih suara. Dan ini suara dipilih rakyat yang memilih Lukas jadi gubernur. Rakyat yang berhak untuk kasih turun gubernur, rakyat yang berhak untuk angkat gubernur. Anda tidak punya hak sama sekali. Pada waktu itu kan Anda jadi tim dari partai politik lain dan lawan Lukas dan lawan kami sebagai tim relawan ini. Kami yang pernah baku nantam di media dan di mana-mana. Kan kau punya image dan gaya-gaya berpikir ini kan masih ada. Jangan Anda sekali-sekali serang seorang gubernur. Sebab sampai hari ini, detik ini, Bapak Lukas itu masih aktif gubernur. Dia belum disidangkan, dia belum dijatuhkan hukuman sebagai korupsi dan koruptor. Belum. Jadi jangan paksakan negara. Jangan paksakan negara. Karena gubernur diangkat bukan dari negara. Gubernur diangkat bukan dari PLT atau PJS. Gubernur murni diangkat oleh rakyat karena suara rakyat. Sampai hari ini gubernur masih aktif, gubernur ada duduk di Dok 2. Ini gubernur masih sah. Jadi Bung Ismail Atso, sekali lagi saya mau kasih tahu kepada Anda bahwa Anda tidak punya hak sama sekali. Anda tidak punya hak sama sekali membatasi dan juga berbicara untuk Pak Lukas turun dari jabatan. Mulai hari ini Anda stop bicara itu. Karena ini sudah Anda bangkitkan amarah rakyat, amarah pendukung Lukas dari semua pelosok tanah ini, tanah Papua. Dari semua kabupaten kota yang ada, pendukung Lukas yang ada, sedang melihat Anda dan sedang mengikuti Anda. Sehingga Anda membatasi untuk bicara Lukas turun dari jabatan. Waktu hanya 1 tahun, tinggal 1 tahun ini kami akan ikuti sampai masa jabatan Lukas NMB akhir secara hormat, secara sah, sesuai mekanisme dan aturan yang ada. Bukan Anda yang memaksakan Lukas turun dari jabatan. Itu stop. Itu yang saya mau sampaikan hari ini. Terima kasih.
sekali lagi saya mau apresiasi kepada semua pendukung Lukas. Semua yang pernah jadi tim relawan Lukas Nmb. Di mana jilid 1 kita menangkan, jilid 2 kita menangkan, sampai hari ini Lukas masih duduk di Dok 2. Lukas masih gubernur sah di Papua. Sehingga semua pendukung, semua yang pernah berjuang untuk Bapak Lukas masih pasang badan, masih stay, masih menanti sampai gubernur akhiri masa jabatannya secara hormat dan secara aturan yang ditetapkan. Jadi tidak ada paksaan-paksaan dari siapapun kutu busuk pun mengganggu Bapak Lukas. Entah itu kau negara siapapun, tidak boleh ganggu posisi Bapak Lukas di akhir-akhir masa jabatan ini. Untuk kasus korupsi biarlah hukum yang bergerak, biarlah KPK yang bertindak. Kami serahkan semua kasus itu ke pihak hukum. Tapi untuk serang posisi dan jabatan gubernur sampai sekarang masih aktif, jangan pernah diganggu. Itu tetap masih stay dan posisi tetap sebagai gubernur. Itu yang kami mau sampaikan kepada semua publik dan juga kepada oknum-oknum yang selalu serang Lukas, selalu serang kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Bapak Lukas dan pembangunan yang sudah dibangun oleh Bapak Lukas dengan beberapa dinas-dinas yang ada yang sudah dilakukan. Ini saya pikir sudah jelas. Jadi kau mau jadi aktivis abal-abal, kau mau jadi aktivis apa, kau mau jadi mengatasnamakan toko-toko apa, banyak toko-toko di situ, atasnamakan itu baru kau datang serang Lukas, itu stop sudah. Anda kalau mau jadi aktivis yang murni, Anda mau jadi toko-toko yang murni, jangan dijadi bemper dengan bemper. Dibemper oleh siapapun di belakang kau. Apalagi kamu orang-orang politik yang notabene dari partai politik kau bicara serang Lukas. Oh itu kok sama saja kau bicara, bukan kau bicara kebenaran, tapi kau bicara politik. Ego politik itu yang kau bicara sekarang. Jadi Anda Bung Ismail Aso dengan Ibu Michelle Doga, kamu dua kalau mau bicara di hal yang benar dan posisi yang benar. Jangan sembarang bicara. Jangan serang Lukas dengan cara-cara yang tidak terhormat. Lukas itu seorang pemimpin dan seorang tokoh besar Papua. Seperti tokoh-tokoh besar yang lain masih ada. Banyak pejabat-pejabat, abang-abang kita yang sukses. Seperti JW yang sekarang duduk di Mendagri. Seperti penasihat Presiden Lenis Kogoya. Dan juga abang-abang yang lain seperti Paulus Watepau. Dan juga seperti Ben Rumanotomi yang sekarang ada di Menteri. Banyak abang-abang kami yang sukses dan duduk di negara sana. Jadi kita harus hormati dan hargai mereka dengan cara berdemokrasi yang benar dan adil dan yang baik. Bukan main serang-serang dengan ego-ego politik. Kamu jadi tim-tim abal-abal di belakang abang-abang senior itu harus berpikir baik. Berpikir politik yang normal. Bukan serang individu dengan cara-cara yang tidak jelas. Kasus korupsi itu serahkan kepada pihak yang berwajib. Pihak hukum, pihak KPK. Bukan Anda jadi bemper-bemper terus diperalatkan, terus Anda mau berbicara banyak di media dengan dasar bukti yang tidak jelas. Itu sama saja Anda bangun konflik di tanah Papua ini. Dengan cara dan sikap dan gaya berbicara, itu sama saja Anda bangun konflik di Papua. Sehingga kalian ini stop bicara hal-hal yang tidak benar di media. Bicara realita dan yang ada. Itu yang saya mau sampaikan kepada teman-teman aktivis siapa saja yang ada dan mendengar video ini bisa terjemahkan baik. Apalagi lawan-lawan kami atau mungkin yang berasa beda dengan saya punya pikiran ini. Itu harus dengar baik-baik dan camkan ini baik-baik. Terima kasih, saya Alvarez Kokogoya. Saya salah satu intelektual Kabupaten Tolikara. Saya harap kita berpolitik dan secara demokrasi yang benar. Berpolitik dengan baik. Jangan berpolitik bangun kubu-kubu kiri kanan dan berpolitik adu domba kita orang Papua sendiri. Ini tidak boleh. Ini tidak boleh. Terima kasih. Di masa-masa politik ke depan ini kita harus jaga nilai demokrasi di tanah Papua dengan baik. Terima kasih. Selamat malam buat kita semua. Lukas Nmb hidup. Semua abang-abang, semua intelektual, semua tokoh-tokoh yang ada di Papua tetap hidup.
kita jaga bersama semua elit politik Papua yang sedang bangun Papua. Terima kasih.